pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah sangat mendukung. Untuk teman-teman sejawat lebih mendukung lagi karena mereka sangat mensupport saya. Khawatir sih yang seperti saya sampaikan di awal bahwa saya memiliki kekhawatiran saya tidak dapat membagi waktu. Itu aja sih sebenarnya, lebih kepada pembagian waktu. Saya kurang dapat membagi waktu antara tugas mengajar bersama siswa, mendampingi siswa-siswa karena saya guru BK. Seringkali apa yang saya lakukan tidak hanya saat mengajar, tetapi ada sesi-sesi lain di tengah jam sekolah di mana saya harus melakukan layanan bimbingan. Nah, khawatirnya itu terganggu dengan adanya program guru penggerak. Nah, begitu pula dengan tugas tambahan saya sebagai wakakur di sekolah ini. Namun ternyata setelah berjalannya waktu dan mengetahui bahwa jam pembelajaran saya di guru penggerak itu berada di sesuai pilihan kami, kelompok kami ada di sesi 3 di malam hari, sehingga kekhawatiran pun itu terkepis. Berharap bisa menjalani pendidikan ini lancar sampai nanti selesai ya Bu. Lalu saya bisa banyak mendapatkan apa yang saya dapatkan nanti di dalam pendidikan ini bisa saya terapkan di sekolah ini, sehingga support system yang ada di sekitar saya tidak hanya mendapatkan omongan saja, tapi lebih mendapatkan bukti fisik atau hasil fisik dari perubahan yang saya lakukan nantinya. Implementasi dari apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan. Inti dari pemikiran KHD itu kan adalah berpusat kepada murid, sehingga mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan tadinya masih berpusat pada guru, sudah lebih kepada berpihak atau berpusat kepada siswa, seperti itu. Ya, yang seperti saya ceritakan ke Ibu tadi, bahwa yang tadinya semua sumber itu dari saya hanya memberikan sebuah stimulus, lalu mensupport anak-anak untuk mengeksplorasi sendiri dan kemudian mempresentasikannya, lalu memberikan penilaian juga ke teman-temannya, sehingga semuanya berpusat kepada siswa. Bagaimana respon serta didik itu atas perubahan yang dilakukan Ibu? Senang karena ada moving, kan mereka tuh ya nggak hanya diam belajar duduk segala macam aja, dia moving, ada bergeraknya, sehingga mereka bisa merasa senang dan bahagia. Baru belajar bikin portofolio tuh ya setelah saya ikut pendidikan guru penggerak. Saya sendiri belum pernah bikin, tapi saya nggak, mungkin teman-teman sudah ada yang membuat. Nah, saya kemarin baru sempat bikin juga, cuman saya baru sampai ke tahap biodata. Jadi di beranda foto gitu, kemudian about-nya baru biodata, masih saya lagi baru mau masukin, yaitu apa sih namanya, kayak tugas-tugas itu baru mau dimasukin. Jadi portofolio yang dibuat oleh Bu Mita berdasarkan panduan yang ada di LMS ya? Iya, berdasarkan panduan di LMS. Apa aja tuh di antaranya panduan LMS? Saya tuh masukin biodata Bu, yang jelas biodata diri, pengalaman, cuma saya belum nulis ke bawahnya pengalamannya, tapi ada di sini pengalaman. Kemudian bukti-bukti tugas-tugas, masukin nanti, rencananya saya masukin itu bahasanya apa ya, artefak ya, itu. Jadi bukti dari tugas-tugas yang sudah saya lakukan di modul 1.1 dan modul 1.2. Media atau platform? Betul saya aja. Kalau saya merasa bahwa kompetensi yang sudah baik yang ada di saya menilainya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini saya sudah saya menilai bahwa saya berhasil untuk mengajak kerjasama antar orang tua, warga sekitar, rekan-rekan guru, anak di dalam sebuah proses kegiatan. Proses kegiatan kan tidak cuma satu kegiatan, tetapi berbagai kegiatan dilakukan dengan cara berkolaborasi semua, sehingga acara ataupun proyek ataupun kegiatan itu bisa berhasil dilaksanakan. Kalau kompetensi yang harus ditingkatkan, yang jelas saya merasa saya belum inovatif.
Saya merasa saya belum inovatif karena saya merasa bahwa saya masih butuh banyak belajar, terutama di dalam teknik informatika. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, namun mungkin saya akan menerapkan secara perlahan-lahan supaya tidak terkaget-kaget gitu ya Bu ya. Karena merubah suatu hal itu kan tidak mungkin dalam waktu sekejap, seperti harus pelan-pelan tapi pasti. Seperti yang sudah pernah disampaikan ke Ibu dari awal tadi, untuk metode pembelajaran otomatis akan terus berusaha untuk merubah paradigma berada di dalam kelasnya seperti apa, itu sedang berproses. Dan saya juga banyak mendapatkan ilmu ataupun masukan dari Bu Meti terkait dengan bagaimana konsep sebenarnya itu di dalam kelas seperti apa, dan bagaimana peran saya nantinya ke depannya seperti apa. Dan harapan saya bisa melakukan apa yang sudah saya dapatkan di hari ini. Belajar